Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terciptanya alam semesta menurut agama Islam di dalam Al-Quran. Yang subscribe, like, dan komen, saya doakan semoga sehat, bertambah rezeki, dan dirahmati Allah dunia dan akhirat. Amin. Bicara tentang ilmu pengetahuan, Al-Quran memiliki materi yang sangat banyak mengenai hal-hal tersebut, mulai dari pengetahuan yang masuk akal hingga yang di luar nalar manusia. Kitab suci umat Islam yang ini memuat begitu banyak keajaiban alam semesta dan kebenaran ilmiah yang diantaranya baru terungkap di zaman yang sudah modern ini. Teori penciptaan alam semesta misalnya. Teori yang disebut juga dengan istilah Big Bang, ini seringkali diperbincangkan oleh orang-orang di sekitar kita pada saat baru-baru ini. Padahal, teori ini sudah diungkapkan oleh Al-Quran hampir 1,5 abad yang lalu. Tahukah Anda apa itu teori Big Bang? Teori Big Bang adalah teori penciptaan alam semesta yang paling terkenal dan masuk akal. Ditemukan oleh Edwin Hubble pada tahun 1929. Teori ini mengatakan bahwa alam semesta ini berasal dari kondisi yang super padat dan sangat panas, yang kemudian meledak dan mengembang menjadi banyak material yang tersebar di penjuru alam semesta. Hal ini terjadi lebih dari 13 juta tahun yang lalu. Sekarang marilah kita lihat sejenak Al-Quran Surat Hud ayat 7 yang berbunyi, "Dan Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Tahukah Anda, 6 hari di sini bukan seperti yang kita rasakan di bumi ini sekarang. Karena pada saat itu belum adanya bumi yang mengelilingi matahari. Makna 6 hari di sini berarti 6 tahapan penciptaan alam semesta. Yang hal ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran pada surat An-Naziat ayat 27 sampai 33, di mana pada ayat 27 disebutkan, "Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membinanya." Lalu ayat 28 berbunyi, "Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya." Lalu ayat 29 berbunyi, "Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang." Ayat 30 berbunyi, "Dan bumi sesudah itu dihamparkannya." Lalu ayat 31 berbunyi, "Ia memancarkannya daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya." Kemudian ayat 32 berbunyi, "Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh." Lalu ayat 33 berbunyi, "Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu." Dari ayat-ayat di atas, surat An-Naziat ayat 27 sampai 33 dapat menjelaskan tahapan 6 tahap penciptaan alam semesta secara kronologis. Urutan tahap tersebut sesuai dengan urutan ayatnya yang dapat diuraikan sebagai berikut. Tahap pertama ayat 27, penciptaan langit pertama kali. Jika kita kembali ke masa lalu, maka kita akan melihat alam semesta masih berupa titik yang satu, yang padat dan sangat panas. Lalu kemudian meledak dan menyebarkan materi kemana-mana.
Yang kedua adalah ayat 28, pengembangan dan penyempurnaan. Di dalam ayat 28 ini terdapat kalimat meninggikan bangunan dan menyempurnakan. Kata meninggikan bangunan dianalogikan alam semesta yang mengembang sehingga benda-benda langit saling menjauh dan langit sendiri semakin meninggi. Adapun kata penyempurnaan berarti alam semesta tidak serta membentuk tetapi terus berlangsung pembentukan itu. Misalnya, bintang-bintang masih ada yang muncul dan ada yang mati. Tahap ketiga, ayat 29, penciptaan tata surya. Pada ayat 29 ini, Allah menjadikan malam yang gelap dan siang yang terang benderang. Itu berarti pada saat itu material-material yang tadinya terpecah berkumpul dan menjadi padat. Lalu jadilah matahari dan juga planet-planet yang juga termasuk bumi yang mengitari matahari sehingga terciptalah siang dan malam. Lalu tahap keempat ayat 30, dibuatlah daratan di bumi. Pada saat awal pembuatan bumi masih berupa debu-debu tipis. Kemudian berkumpullah debu-debu itu sehingga jadilah bumi. Tanah dibuat menjadi dataran rendah dan juga hamparan luas yang tak terhingga. Lalu tahap kelima ayat 31, munculnya air di bumi. Dari mana datangnya air? Air diperkirakan berasal dari komet-komet yang menabrak bumi pada saat atmosfer bumi masih tipis. Unsur hidrogen yang dibawa komet bereaksi dengan unsur-unsur bumi dan membentuk uap-uap air, lalu turun sebagai hujan, dan kemudian memenuhi dataran-dataran rendah dengan air, sehingga jadilah laut, sungai, dan danau. Dan setelah munculnya air di muka bumi, muncullah tumbuh-tumbuhan yang memulai peranan untuk menyeimbangkan ekosistem bumi. Tahap ke-6 ayat 32 sampai 33. Proses geologis dan lahirnya kehidupan lain. Di sini dijelaskan bahwasanya gunung-gunung dipancangkan dengan teguh, berarti gunung diciptakan setelah daratan, air, dan juga tumbuhan. Gunung terbentuk dikarenakan interaksi antara lempeng bumi. Setelah terbentuknya gunung, diciptakanlah hewan-hewan dan juga manusia sebagaimana yang tertera di ayat 33. Al-Quran merupakan gudangnya ilmu pengetahuan. Di dalamnya banyak sekali ilmu-ilmu dasar dan juga ilmu terapan yang banyak berguna untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, Al-Quran menjadi petunjuk yang menerangkan kegelapan ilmu di dunia yang sudah rusak ini.